Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah taktik kita kali ini. Hari ini kita bakal ngelakuin analisis yang benar-benar mendalam dan granular. Kita akan bongkar satu momen krusial, sebuah transisi yang cuma butuh sepersekian detik, tapi langsung ngubah total jalannya pertandingan besar ini. Ya, kita nggak cuma ngomongin siapa yang cetak gol, tapi gimana sebuah celah super kecil di lini tengah bisa berakibat sefatal itu. Jadi siap-siap ya, karena kita bakal ngelihat proses terjadinya gol penyeimbang yang mengejutkan ini dengan sangat presisi. Coba dengerin baik-baik kutipan langsung dari komentator saat momen itu terjadi. Error in midfield for Manchester United, a cutting counter-attack. Wow, kalimat pendek ini benar-benar merangkum ketegangan dan bahaya nyata di lapangan saat itu. Kalian tahu, di pertandingan dengan intensitas dan pertaruhan setinggi ini, satu aja kesalahan umpan itu bukan cuma sekedar kehilangan bola biasa. Enggak, itu adalah pemicu petaka absolut. Mari kita lihat, gimana sebenarnya awal mula petaka ini terjadi. Oke, mari kita bedah ini. Kita mulai dari fase pertama, transisi petaka lini tengah. Nah, coba bayangin waktu berjalan sedikit lebih lambat dari biasanya. Di level sepak bola profesional, margin buat bikin kesalahan itu benar-benar setipis silet. Ini dia intinya, sebuah transisi sepersekian detik. Awalnya Manchester United lagi pegang kendali penuh, tapi tiba-tiba, bam, mereka kehilangan bola di area yang paling vital, yaitu tepat di poros tengah. Dalam sekejap mata, situasi yang tadinya merupakan inisiatif serangan mereka sendiri langsung berbalik 180 derajat jadi serangan balik yang memporak-porandakan pertahanan mereka dari dalam. Benar-benar luar biasa. Sekarang kita masuk ke detail spesifik pemicunya. Kegagalan umpan menyilang amat. Di sini kelihatan banget kontras yang tajam antara niat dan realita di lapangan. Sang pemain, Amat, cuts in field atau memotong ke dalam, niatnya sih udah jelas banget ya. Dia nyari ruang buat melepaskan umpan silang jarak jauh, looks to get the switch away buat mindahin arah permainan dengan cepat, tapi realitanya jauh banget dari harapan. Alih-alih bola melambung cantik yang membelah lapangan, yang terjadi malah underplayed short pass. Sebuah umpan pendek yang terlalu pelan, tepat dari tengah lapangan. Niat buat nyerang seketika runtuh cuma karena eksekusi yang kurang pas ini. Dan ini mengilustrasikan dengan brilian posisi para pemain saat bola itu lepas. Amat memotong ke dalal di area tengah. Nah, begitu umpan pelan itu terjadi, coba deh perhatiin pergerakan Szoboszlai. Dia langsung dapat ruang untuk maju ke tepi area penalti. Bek lawan bener-bener dibikin pusing ngadepin dilema spasial ini. Apalagi Cody Gakpo juga ikut lari mendampingi sebagai opsi serangan ganda. Jadi mereka bingung kan, siapa nih yang harus dijaga? Posisi pemain-pemain inilah yang jadi awal mula hancurnya formasi bertahan tersebut. Selanjutnya, kita fokus ke fase hukuman dari Liverpool, serangan balik kilat. Coba perhatian rincian detik demi detiknya, dan bayangin ritmenya yang terus berakselerasi di lapangan. Langkah 1, Amat memotong ke dalam, United pegang kendali. Langkah 2, Amat juga kasih umpan silang tapi terlalu pelan, ruang terbuka lebar. Langkah 3, Szoboszlai langsung potong bolanya dan melaju kencang tanpa hambatan ke kotak penalti. Transisi dari kontrol penuh ke kepanikan total ini kejadian cuma dalam 3 ketukan kilat. Cepet banget. Tadi komentator secara spesifik nyebut momen ini sebagai sebuah cutting counter-attack. Terus, apa sih makna teknisnya di situasi ini? Nah, ini adalah transisi ofensif yang super cepat dan amat tajam. Ini bukan sekedar lari ke depan buat bangun serangan ya. Ini tentang gimana mengeksploitasi kesalahan lini tengah lawan secara langsung buat menembus area penalti secara vertikal. Liverpool nggak buang-buang waktu sedetik pun ke samping. Begitu lihat celah, mereka langsung membelah pertahanan lawan, ibarat sebilah pisau yang tajam. Jadi poin krusialnya adalah anatomi dari kegagalan pertahanan itu sendiri. Berawal dari satu kesalahan gak biasa di lini tengah, malah memicu reaksi berantai yang fatal. Szoboszlai dibiarin gitu aja melenggang maju tanpa dijaga. Di saat yang sama, para pemain bertahan harus ngadepin dilema taktis yang berat banget, karena Cody Gakpo juga maju ngasih dukungan. Nah, kekacauan koordinasi penjagaan ini bikin bola dari umpan pendek di tengah tadi bisa pindah dengan mulus ke area penalti dan jadi ancaman yang benar-benar nyata. Sekarang kita lihat akhir dari semuanya, konsekuensi sebuah kesalahan taktis. Mari kita petakan proses hancurnya pertahanan ini dari awal sampai akhir. Semuanya kejadian secepat kilat. Di momen 1, Manchester United masih pegang bola dan punya inisiatif. Momen 2, keadaan langsung berbalik drastis karena turnover dari umpan pelan tadi. Momen 3, penetrasi tanpa ampun. Szoboszlai masuk ke dalam kotak penalti bareng Gakpo. Bener-bener ngeeksploitasi celah dan tanggung jawab penjagaan yang lagi kacau. Sampai akhirnya di momen 4, tibalah konsekuensinya. Dominik Szoboszlai ngelepasin finishing yang sempurna. Alur yang benar-benar nggak terbendung cuma karena satu penguasaan bola yang gagal. Nah, yang sangat menarik dari slide ini adalah seberapa monumental dampaknya ke papan skor. 2 sama, kedudukan balik jadi imbang.
Satu aja kesalahan operan yang disebut komentator sebagai kesalahan tak biasa atau uncharacteristic error, nyatanya udah lebih dari cukup buat ngasih tim sekelas Liverpool ruang untuk menyamakan kedudukan. Segala rencana dan keunggulan taktis di awal tuh bener-bener lenyap seketika cuma gara-gara satu keputusan presisi yang gagal tereksekusi dengan baik di area sentral. Sebagai penutup sesi bedah taktik kita kali ini, saya mau ninggalin kalian dengan satu pertanyaan buat dipikirin. Seberapa mahal sih harga sebuah kelengahan di lini tengah? Apalagi kalau kalian lagi ngadepin tim yang siap banget ngelepasin cutting counter attack. Analisis kita hari ini nunjukin kalau nggak ada tempat sembunyi di sepak bola level elit. Setiap posisi, setiap sentuhan, sampai umpan yang meleset sedikit aja, itu bisa jadi penentu mutlak antara keunggulan tim atau sebuah gol penyeimbang yang meruntuhkan mental. Terima kasih udah ikutan sesi ini, dan sampai jumpa di pembahasan bedah taktik kita berikutnya.